Sumatera Utara hari ini sore kembali menjumpai Anda untuk edisi Jumat 8 September 2023. Kali ini bersama kami saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Anissa Redi. Pemirsa, tim redaksi kami telah menghimpun sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Saudara, gudang penyimpanan ban hingga spare part sepeda motor dan mobil di kawasan industri Jalan Menjagaan Kecamatan Percut Setuan dilahap si jago merah pada Kamis malam. Akibatnya 4 ruko beserta isinya hangus terbakar. Api dengan asap tebal membumbung tinggi di sebuah gudang penyimpanan ban dan spare part sepeda motor di kawasan industri Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang. Kebakaran sontak membuat panik karyawan hingga warga di sekitar gudang dan pabrik yang berdekatan. Pasalnya, hampir seluruh kawasan ini merupakan pabrik dan gudang dengan mudah dapat terbakar. Warga khawatir api mulai merambat ke 2 gudang di sebelah lokasi titik awal api. Petugas Damkar Gabungan Kota Medan dan Deli Serdang yang tiba di lokasi langsung melakukan penyiraman dan mendobrak pintu utama yang terkunci. Komandan Regu Damkar Deli Serdang Mujahidin mengatakan, petugas sempat kesulitan dalam upaya memadamkan api dikarenakan seluruh pintu sempat terkunci dan banyaknya material berbahan karet di dalam gudang yang mudah terbakar. Bahkan beberapa kali ledakan sempat terdengar dari dalam gudang tersebut. Kondisi api sekarang sudah tinggal 75%. Karena tinggal 75%, karena kendala tadi susah karena tadi pintu-pintu ini kan tertutup. Jadi mungkin itulah kendala yang kami rasakan. Untuk masuk ke dalam sulit gitu. Jadi alhamdulillah dengan pintu-pintu ini didobrak, maka kondisi anggota-anggota pemadam bisa masuk ke dalam. Jadi situasi pun sudah agak mendingin gitu. Api mulai dapat dijinakan setelah puluhan armada pemadam kebakaran tiba di lokasi dan melakukan penyiraman. Belum diketahui apa penyebab terjadinya kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Sementara itu pemirsa, puluhan kaum ibu di Kecamatan Hamparan Perak melakukan aksi protes terkait adanya dugaan penyelewengan anggaran dana Desa Sialang Muda Hamparan Perak tahun 2022-2023. Kedatangan masyarakat yang didominasi kaum ibu-ibu ini ke kantor Kecamatan Hamparan Perak untuk mempertanyakan kasus dugaan penyelewengan anggaran dana desa di Desa Sialang Muda. Koordinator aksi Muhammad Husni dalam orasinya meminta pihak penegak hukum dapat memproses kasus dugaan penyelewengan anggaran pemerintah yang dilakukan Oknum Kades Sialang Muda Hamparan Perak. Dikatakan Kades diduga melakukan penggelapan dana proyek fiktif ketahanan pangan tahun 2022, bantuan kambing sebesar 191 juta rupiah, proyek fiktif 141 juta rupiah, renovasi sekolah pengajian di Dusun 2 Desa Sialang Muda, dan penggelapan pengadaan makanan tambahan posyandu sebesar 82 juta rupiah. Dugaan manipulasi dalam pembagian BLT yang tidak tepat sasaran, serta dugaan penggelapan uang bedah rumah masyarakat miskin sebesar 5 juta rupiah per rumah. Ditambahkan Husni, dalam kasus ini masyarakat juga sudah melaporkan ke Polres Pelabuhan Belawan. Aksi kita ini adalah aksi yang kedua. Kita menuntut adanya usut tuntas dana penggelapan, dugaan penggelapan dana proyek fiktif ketahanan pangan dan lainnya itu sebesar 561 juta totalnya, yang tidak jelas peruntukannya kemana. Jadi itu digunakan oleh Desa Sialang Muda, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Camat Hamparan Perak, Jahar Afendi mengatakan apa yang menjadi tuntutan masyarakat desa tersebut akan ditinjau oleh camat dan dikoordinasikan terlebih dahulu ke pihak yang terkait. Ada beberapa hal yang disampaikan kepada kita tentang dugaan beberapa hal tadi tentang dana desa. Tapi kami sampaikan ini proses ini sudah sampai dengan ke inspektorat, makanya kami tidak berhak menyampaikan sampai di mana urusannya, dan kami siap menunggu apa nanti hasil audit dari Inspektorat Kabupaten Deli Serdang. Dan ini biasanya
Kalau ada temuan, nanti teknisnya itu inspektorat yang melaksanakan dan akan kami sampaikan juga sama kepada desa. Setelah melakukan orasi, masyarakat akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Aksi demo dikawal pihak kepolisian Polres Pelabuhan Belawan dan Polsek Hamparan Perak. Dalam pelaksanaan operasi Zebra Toba 2023 di hari keempat, Polres Toba melaksanakan kegiatan di Jalin Sumpor Sea Toba dengan melakukan penindakan berupa tilang dan teguran terhadap para pengendara bermotor. Pelanggaran didominasi sepeda motor yang memakai knalpot blong dan tidak menggunakan helm pelindung kepala. Kasat Lantas Polres Toba Ibtu RT Gunawan Sihaan menyampaikan bahwa operasi Zebra Toba 2023 di Kabupaten Toba yang sudah berjalan 4 hari, terdapat sebanyak 57 tilang dan 130 lainnya diberikan teguran. Gunawan mengatakan sejak tanggal 4 hingga 7 September 2023, rata-rata kendaraan yang ditindak adalah kendaraan roda 2 yang tidak menggunakan helm, menggunakan knalpot bolong, dan berkendara di bawah umur. Kasat Lantas mengimbau pengguna kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 untuk menaati peraturan lalu lintas dan menyiapkan perlengkapan maupun surat-surat kendaraan. Gunawan Sihaan juga menegaskan operasi Zebra tahun 2023 tetap dilakukan dengan cara yang humanis serta menghimbau kepada masyarakat terutama pengendara agar tetap mematuhi aturan berlalu lintas. Kebanyakan ini terjadinya kepada masyarakat kita yang menggunakan Jalin Sum, namun mereka itu memang masyarakat luar gitu, yang dalam perjalanan tidak memahami jalan tersebut. Padahal di situ juga sudah kita beri tanda-tanda, ada beberapa tanda yang kita berikan, seharusnya itu menjadi perhatian bagi mereka. Ini kenapa ada tanda ini? Seharusnya di situ dia memperlambat dan lebih berhati-hati lagi. Jadi kalau polisi kami, mereka itu tidak memperhatikan itu, demikian. Operasi Zebra 2023 dilaksanakan selama 14 hari, di mana petugas akan terus melakukan penindakan sebagai upaya Satlantas Polres Toba untuk meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Toba. Pemirsa, seorang pria pejalan kaki yang hendak menyeberang ditabrak minibus Grand Livina di Jalan Sudirman, Kelurahan Sri Padang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi. Akibat peristiwa ini, korban mengalami luka berat di bagian kepala. Menurut keterangan salah seorang security, Chandra, mobil dengan kecepatan tinggi datang dari arah Medan menuju Tebing Tinggi. Ia melihat mobil tersebut menabrak pembatas jalan. Ketika hendak menolong si pengendara mobil, akhirnya dirinya terkejut melihat ada seorang pria tergeletak di tengah jalan. Korban tersebut diduga tertabrak minibus saat menyeberang jalan. Menurut saksi mata, sopir minibus melaju dengan kecepatan tinggi saat mengemudi. Dari arah sana, dari Medan gitu. dari Medan ke ke kota. Jadi tiba-tiba sampai di lokasi. Sampai lokasi langsung buang nabrak, cuman nggak tahu posisi dia nabrak orang kan gitu. Setelah kami tolong mobilnya, baru di sebelahnya kan kelihatan ada orang. Oh, jadi ini Itulah, korban ini mau katanya menyeberang macam mana? mau nyebrang. Mau nyeberang jalan. Iya. Kasat Lantas Polres Tebing Tinggi AKP Doraria Simanjuntak membenarkan adanya seorang pria pejalan kaki yang hendak menyeberang jalan ditabrak minibus dan sudah dirawat di Rumah Sakit Sri Pamela Kota Tebing Tinggi. Untuk sementara mobil yang terlibat laka lantas sudah diamankan di Satlantas Polres Tebing Tinggi. Seorang wanita muda terekam kamera pengawas melakukan aksi pencurian tabung gas ukuran 3 kg di sebuah toko grosir Desa Huta Tonga, Mandailing, Natal. Inilah aksi seorang wanita muda yang terekam kamera CCTV terlihat mondar-mandir sambil menggendong anaknya di depan sebuah toko grosir di Desa Huta Tonga, Kecamatan Penyambungan Barat, Mandailing, Natal. Wanita muda berpakaian hitam berhasil membawa tabung gas melon. Aksi ini diketahui pemilik toko grosir setelah curiga jumlah tabung gas mereka yang banyak kurang, sehingga mereka memeriksa kamera CCTV. Dari kamera tersebut terlihat seorang ibu muda sudah beberapa kali melakukan pencurian tabung gas. Pemilik toko grosir mengaku sudah puluhan tabung gas mereka raib dicuri. Namun mereka mengaku tidak mengenal wajah para pelaku pencuri yang terekam di kamera. Nggak tahu gitu. Jadi memang dia bawa anak itu, Bu? Iya, bawa anak. Dia ngambil gas itu, Bu, ya? Ambil gas. Cuman udah sering hilang gas di sini, baru ini ketahuan, Bu. Baru Ya? ini ketahuan. Jadi kira-kira berapa lah kerugian Ibu itu, Bu?
Kalau kerugian saya sih kok dihitung-hitung sebelumnya udah banyak yang hilang. Kalau dihitung itu udah hampir 15 tabung gas gitu. Tapi kita nggak tahu yang ngambil cuma dia sendiri nggak tahu sebelumnya gini gitu kan. Akibat aksi pencurian ini, pemilik grosir mengaku sudah mengalami kerugian jutaan rupiah sejak beberapa bulan lalu. Mereka berharap pelaku berniat baik dan mengembalikan barang yang dicurinya sebelum mereka menempuh jalur hukum. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Terima kasih Anda masih di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Mandeling Natal, puluhan hektar lahan persawahan dan perkebunan warga di 2 desa terendam banjir dan terancam gagal panen. Puluhan hektar lahan persawahan warga Desa Aik Bingke dan Desa Huta Damai, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandeling Natal, terendam banjir luapan anak sungai, mengakibatkan puluhan hektar kebun karet dan jagung warga di 2 desa tersebut terendam banjir. Banjir yang merendam persawahan dan perkebunan warga tersebut terjadi sejak kemarin. Sulitnya air hujan surut dari lahan pertanian ini membuat tanaman padi dan kebun jagung terancam mati atau gagal panen. Banjir luapan di kawasan pertanian ini sudah puluhan tahun terjadi setiap datang hujan deras, disebabkan buruknya sistem drainase yang mengairi lahan persawahan para petani di kawasan tersebut. Para petani berharap pemerintah daerah segera mencari solusi agar permasalahan banjir dapat teratasi dan tidak selalu rugi serta gagal panen apabila musim penghujan. Karena memang bendungan di sana itu sudah memang rusak. Dalam hal itu ya makanya air melimpah ke arah kemari. Oh, berarti diperkirakan lama surut air ini Pak ya? Iya, lama surut. Barangkali nggak surut ini 1 minggu ini. Kecuali datang dari bandara itu kemarin itu kan ada dibuat beko itu untuk mengorek. Ada sekitar lebih kurang ada sampai ke sana 40 hektar ini. 40 Cuma hektar. yang terdampak lebih kurang 20 hektar lah. Yang Itu terdampak. tanaman padi semua itu Pak? Tanaman padi yang nanam jagung arah ke sana ya beda lagi. Sama perkebunan juga Ya Pak perkebunan juga, itu sudah nanam jagung itu ada juga sekitar 20 hektar juga yang hancur ini. Akibat banjir tersebut, masa panen petani di 2 desa terpaksa diundur dari waktu yang diperkirakan dan harus menunggu banjir kembali surut agar bisa menanam padi yang baru. Harga beras di sejumlah pasar tradisional Kota Medan mengalami kenaikan yang cukup tinggi, mengakibatkan permintaan pasar menurun drastis. Seperti di Pasar Tradisional Pendidikan Kecamatan Medan Timur, kenaikan harga beras sudah berlangsung selama 2 pekan terakhir, di mana sebelumnya harga beras untuk kualitas rendah ukuran 10 kg dijual dengan harga Rp130.000, kini menjadi Rp135.000. Sementara untuk harga beras kualitas premium dibanderol dengan harga Rp145.000, yang mana sebelumnya hanya Rp140.000. Kenaikan harga ini dipicu oleh naiknya harga gabah petani. Di samping itu adanya gagal panen akibat musim kemarau pada tingkat petani di beberapa kecamatan di Deli Serdang. Kenaikan harga ini tentu berdampak pada menurunnya permintaan konsumen yang menyebabkan pasar menjadi sepi pembeli. Salah seorang pedagang pasar, Rosmawati, mengaku naiknya harga beras dalam beberapa minggu terakhir membuat pembeli jauh berkurang yang membuat pendapatan pedagang jauh berkurang. Ia berharap agar harga beras dapat normal kembali agar transaksi jual beli di pasar tradisional kembali ramai. Kalau sekilo biasa 13 jadi 14. Sudah berapa lama kenaikan ini? 2 minggu. Kalau stoknya gimana Bu? Stoknya masih lumayan ada. Nggak terganggu ya Bu? Tapi harganya aja ya? harganya naik. Kalau stoknya biasa. Minat pembeli sendiri saat sekarang ini Bu gimana Bu? Oh jauh kurang. Kurang Bu? Akibat kenaikan harga beras yang terjadi, para pembeli yang biasa membeli dengan jumlah besar mengurangi jumlah pembelian. Selain itu, para pembeli juga saat ini mencari beras dengan kualitas biasa. Sementara itu pemirsa, untuk mengantisipasi terjadinya kembali banjir langganan di pusat ibu kota Panyabungan Mandeling Natal, puluhan petugas dikerahkan untuk mengerok sampah dan membersihkan saluran parit di sepanjang Jalan Protokol William Iskandar.
Selama puluhan tahun, para pedagang menderita akibat banjir luapan air hujan dan sistem drainase yang buruk di depan lapak mereka. Banjir langganan yang kerap membanjiri lapak dan badan jalan lintas Sumatera ini membuat masyarakat enggan datang berbelanja. Kini pemerintah bersama perusahaan Jaya Konstruksi membersihkan sampah di parit sepanjang jalan protokol Panyabungan. Para petugas ini juga terpaksa masuk ke gorong-gorong untuk membersihkan tumpukan sampah yang menyumbat aliran parit. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya banjir yang kerap menggenangi bahu jalan dan juga lapak pedagang di saat musim hujan. Petugas berhasil mengangkut puluhan ton sisa sampah dan lumpur yang menjadi penyebab banjir di kawasan kota Panyabungan. Sampah dan sedimen. Sedimennya Bang ya? Supaya aliran sungai semua bisa ditembus air semua. Biar nggak satu arah lagi ke daerah Pasar Lama, khususnya ke air mata. Memang Bang kalau musim hujan di sini sering banjir ya? Sering banjir karena selama ini sedimennya udah menumpuk semua bercampur dengan sampah. Dengan dibersihkan dan dikeruknya sampah serta lumpur diharapkan mampu mengatasi permasalahan banjir yang selalu menggenangi kawasan ibu kota Panyabungan tersebut. Pada musim pancaroba saat ini, anak-anak usia di bawah 5 tahun rentan terkena flu Singapura atau penyakit tangan, kaki, dan mulut yang merupakan penyakit menular. Penularannya bisa melalui air liur, lendir, hidung, dan kotoran. Penyakit flu Singapura disebabkan oleh virus genus Enterovirus. Spesies yang paling sering menyebabkan flu Singapura adalah Coxsackie-virus yang pertama kali muncul di Toronto, Kanada tahun 1957. Flu Singapura dialami anak usia 5 tahun dapat menimbulkan bintik-bintik merah dan berisi seperti air. Menurut salah seorang dokter spesialis anak, Dr. Rida Putri Syafi'i, biasanya anak yang terkena flu Singapura gejalanya demam, sakit tenggorokan, nafsu makan berkurang, dan badan terasa nyeri. Berawal dari bagian belakang langit-langit mulut akan memerah dan pecah serta menjadi sariawan. Kemudian dalam beberapa hari bertambah dengan ruam kulit memerah di telapak tangan dan kaki, juga ada kelainan pada selaput lendir dan kulit. Bintik merah juga akan timbul di bagian lengan tangan, tungkai, dan lipatan paha. Gejala yang timbul umumnya ringan sehingga dapat hilang dengan sendirinya setelah beberapa hari. Dikatakannya, beberapa faktor risiko terserang flu Singapura karena tidak menjaga kebersihan sehingga virus terinfeksi ke tubuh dan berada di pusat keramaian sehingga mudah terjangkit penyakit. Para orang tua tidak perlu khawatir karena masa inkubasi hingga sakitnya akan bereda sekitar 7-10 hari akan sembuh. Penanganan yang bisa dilakukan orang tua di rumah yakni dengan pemberian obat penurun demam, istirahat yang cukup, dan hindari makanan atau minuman asam dan pedas karena membuat luka di mulut menjadi perih. Diimbau agar anak diberikan nutrisi yang cukup dan jika demam tidak turun beberapa hari maka segera dibawa ke dokter. Kalau ditanya gejalanya apa saja, demam satu. Jadi gejalanya adalah demam, kemudian karena ini penyakit hand, foot, and mouth disease, jadi nanti akan tampak ruam kemerahan. Ruam kemerahan itu di mana? Di telapak tangan, di telapak kaki. Nah, untuk di mulut nanti kelihatannya seperti sariawan atau ulkus atau luka kecil di sekitaran di sariawan di mulut dan tenggorokan umumnya. Nah, makanya nanti anak-anak itu sering air liurnya banyak, jatuh, anaknya malas makan. Jadi karena rasa nyeri dan tidak nyaman di mulutnya. Nah, itu. Oke, untuk cara penularannya melalui droplet. Jadi kalau kontak dengan penderita yang sebelumnya menderita flu Singapura juga. Jadi droplet nih, kita ngomong-ngomong biasa seperti ini bisa tertular ke kita dari droplet ludah yang ditularkan oleh pasien yang menderita flu Singapura. Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ya, Saudara, Badan Pengusahaan Karimun senantiasa memberikan kemudahan sekaligus terbuka kepada investor yang ingin berinvestasi di kawasan Free Trade Zone dan Freeport of Karimun, Provinsi Riau.
Dijalinnya kerjasama antara perusahaan-perusahaan di Kepulauan Riau dan Kabupaten Karimun khususnya dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara karena beberapa konjen dari negara-negara berada di kota Medan. Sehingga nantinya bisa mempromosikan ke negaranya untuk berinvestasi baik di sektor maritim, pariwisata, perdagangan, dan teknologi. Hal itu dikatakan Samsul Barum pada acara bisnis Forum Investment Opportunity in Karimun Free Trade Zone Riau Island Province di Medan kemarin. Analis kebijakan dan sekretaris kawasan perdagangan Provinsi Riau, Samsul Barum mengatakan, di Kepulauan Riau terdapat 4 kawasan strategis yakni Karimun, Batam, Bintan, dan Tanjung Pinang. Dikatakan bahwa bentuk kemudahan kepada setiap investor adalah rasa aman dan nyaman kepada setiap investor. Selain itu, mempersiapkan infrastruktur yang memadai untuk berinvestasi dan menjamin pelayanan publik yang akan diberikan menjadi tambahan semangat bagi para investor. Kesiapan daerah Kepulauan Riau sendiri dalam mendorong keberlangsungan investasi sudah sangat dipersiapkan dengan baik melalui Triple Helix Akademik Pebisnis dan Government menjadi destinasi workshop berskala internasional untuk mendukung kekuatan proses pembangunan di Kabupaten Karimun yang diharapkan menjadi pintu gerbang masuknya para investor. Nah, semua mesin-mesin pertumbuhan ini tentunya tidak bisa hanya digerakkan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, tentu perlu kerjasama dengan pemerintah-pemerintah provinsi lainnya, apalagi semangat MTGT 10 provinsi Sumatera ini terus kita gaungkan, apalagi Provinsi Kepulauan Riau insya Allah pada September ini, di akhir September ini akan menjadi tuan rumah pertemuan MTGT yang ke-30 sekaligus memperingati ke-30 tahun MTGT. Jadi kolaborasi antara dua provinsi ini pada khususnya dan untuk mempromosikan Karimun secara khusus adalah menjadi hal yang sangat penting sekali bagi kami. Dan tentunya kita kembali semuanya adalah bagi penguatan daya saing Indonesia dari sisi perspektif kawasan-kawasan perbatasan yang ada di Sumatera. Pelaksana tugas Kepala Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, Faisal Rizal mengatakan, sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas, pada pengusahaan Karimun hadir untuk mempermudah pelayanan serta insentif berupa bebas pajak, bebas barang mewah, serta pemberian tax of holiday, bebas PPN 10-11%, dan lainnya. Sejumlah kemudahan akan terus diupayakan untuk menjadikan para investor lebih lama berinvestasi di Kabupaten Karimun. Jadi BP Karimun itu adalah suatu kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Jadi kita ditetapkan pemerintah 16 tahun yang lalu. Jadi kita hadir untuk mempermudah investasi. Jadi kita memberikan suatu kemudahan-kemudahan dan pelayanan-pelayanan dan suatu insentif. Jadi bebas pajak, bebas barang mewah dan dapat tax holiday dan tax allowance itu. Jadi kami selalu siap menerima investor untuk berinvestasi di kawasan free trade zone-nya Karimun. Jadi di Kepri sendiri itu ada 4 free trade zone, ada Batam, Bintan, Karimun, Tanjung Pinang. Nah, jadi kami adalah yang dari Karimunnya. Terdapat 3 prospek yang ditawarkan pada forum ini, yakni investasi di bidang air bersih, investasi di bidang pelabuhan, dan investasi pada bidang industri maritim berupa galangan kapal, oil, refinery, pariwisata, dan bisnis. Pemirsa, SMK Negeri 1 Beringin, Kabupaten Deli Serdang menjadi salah satu SMK di tanah air yang melaksanakan Job Fair tahun 2023 sebagai perwujudan program dari SMK Pusat Keunggulan Skema Lanjutan yang dicanangkan oleh pemerintah. Di SMK Negeri 1 Beringin, pelaksanaan Job Fair 2023 terrealisasi berkat adanya kerjasama yang baik dengan perusahaan atau industri. Sebanyak 15 perusahaan atau industri ini membuat stand di lapangan sekolah. Job Fair dilakukan sesuai dengan yang dicanangkan oleh pemerintah, bahwa harus terciptanya link and match antara SMK dan industri. Adanya penyesuaian kurikulum sehingga peserta didik di dunia industri dapat bekerja sesuai kebutuhan industri. Sejauh ini SMK Negeri 1 Beringin telah melaksanakan program termasuk Job Fair yang bertujuan mempertemukan alumni sekolah untuk bisa memilih perusahaan yang
melamar menjadi tenaga kerja, sehingga lulusan SMK ini ketika tamat tertampung semuanya di dunia industri. Kepada alumni, Kepala SMK Negeri 1 Beringin Hafrida Hanum menyampaikan terima kasih atas kehadiran di Job Fair ini dan benar-benar dimanfaatkan sebagai awal karir untuk menjadi pekerja yang profesional. SMK Negeri 1 Beringin sudah menjadi SMK pusat keunggulan sejak 3 tahun lalu. Karenanya Hafrida Hanum mengharapkan pada tahun keempat ini ada industri yang berkenan melakukan pemadanan dengan sekolah ini karena di dalamnya segala fasilitas akan meningkat baik fisik maupun lainnya. Demikian halnya guru setiap hari dijadwalkan dengan penguatan oleh program SMK Pusat Keunggulan guna menghasilkan tenaga kerja profesional sesuai visi misi sekolah. Apa tujuan kita melaksanakan Job Fair ini? Yaitu untuk mempertemukan, menjodohkan alumni kita yang belum bekerja kepada perusahaan yang kita hadirkan. Hari ini ada 15 perusahaan yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan Job Fair ini. Dari awal kita sudah saling komunikasi dengan perusahaan yang kita undang sehingga hari ini kita sudah sepakat untuk pelaksanaan Job Fair itu sendiri. Harapan kita tentunya benar-benar peluang yang kita berikan kepada anak-anak untuk memasukkan surat lamarannya sesuai dengan perusahaan yang hadir, perusahaan yang mereka minati, sesuai dengan kompetensinya, sehingga memang mereka bisa diterima dan bisa bekerja secara profesional di perusahaan masing-masing. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara diwakili Kabid Pembinaan SMK Suhendri ketika membuka Job Fair kemarin memberikan apresiasi karena akan mampu memberi peluang kepada alumni SMK 1 Beringin untuk bekerja. Demikian halnya dunia industri agar memberi ruang-ruang untuk diisi oleh para alumni SMK ini. Fair di SMK Negeri 1 Beringin ini menandakan bahwa kita ingin anak-anak kita di SMK mendapatkan peluang-peluang yang cukup untuk bisa masuk ke dunia kerja. Hari ini kita cukup bangga dan sangat istimewa sekali Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Deli Serdang terus membersamai untuk hadirnya wirausaha muda itu. Tentu dengan bentuk treatment, bentuk supporting yang beraneka ragam. Nanti barangkali dari Dinas Tenaga Kerja bisa memberikan informasi yang cukup luar biasa sehingga alumni-alumni SMK kita itu tak kemudian merasa minder dan seterusnya dan mereka bisa berdikari dan bisa maju seperti yang lainnya. Kami ucapkan kepada Perjuangan tim tunggal putri bulu tangkis Indonesia di ajang Indonesia Master 100 masih berlanjut. Meski hanya menyisakan 2 tunggal putri yakni Komang Ayu Cahya dan Esther Nurumi Wardoyo, keduanya memiliki tekad untuk meraih gelar juara dan mengharumkan nama Indonesia di ajang ini. 2 tunggal putri Indonesia berhasil memastikan diri melaju ke babak perempat final Indonesia Master 100 yang digelar di GOR PBSI Sumut, Jalan Willem Iskandar, Deli Serdang. Komang Ayu Cahya berhasil mengalahkan rekan senegaranya Stefani Wijaya pada laga per-8 final. Sementara Esther Nurumi Wardoyo berhasil menundukkan tunggal putri perwakilan Thailand lewat rubber game. Di awal permainan, Esther Wardoyo tampak bermain di atas angin. Hal ini terlihat dengan mudahnya ia mencuri poin dan berhasil memenangkan game pertama dengan selisih angka 21-15. Namun memasuki game kedua, Esther akan kehilangan momentum dan banyak melakukan kesalahan yang berakibat pada kekalahannya dengan selisih angka 12-21. Di game ketiga dengan dukungan penuh supporter, dirinya berhasil mengembalikan performa dan memenangkan pertandingan dengan selisih angka 21-12. Dari yang hari ini puji Tuhan sih saya ringan tanpa cedera dan dikasih kemenangan juga. Tadi set pertamanya ya mungkin saya menangin, jadi saya buat nyerang itu lebih enak dan dianya juga kayak kanan kirinya kurang bagus ya, jadi saya kayak turun-turunin gitu kurang bagus. Dan yang set kedua mungkin saya kalah angin dan pukulan saya kayak ngambang semua gitu, jadi dia enak buat kontrol. Dan saya juga keteteran, bingung mau ngapain. Dan set ketiganya yang awal rada ketat, tapi untungnya yang dari 11 ke 21 saya bisa pegang permainan.
Dengan hasil ini, Esther Wardoyo melaju ke babak perempat final dan akan menghadapi wakil Jepang Riko Gunji yang merupakan runner-up Indonesia Master tahun lalu dan Komang Ayu Cahya akan menghadapi perwakilan Cina Taipei. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada esok Sabtu 9 September 2023. Halo Sobat BMKG, kembali lagi saya Nora Sinaga, perakiraan BBMKG Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara Sabtu 9 September 2023. Pada pagi hari, wilayah Sumatera Utara diprediksi akan terjadi hujan ringan hingga lebat dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Kepulauan Nias. Untuk siang hingga sore hari, potensi hujan masih terjadi dengan intensitas ringan hingga lebat dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Papak Barat, Humbangan Sundutan, Kepulauan Nias, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan, Padang Lawas Utara, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Untuk malam hari, potensi hujan masih terjadi dengan intensitas ringan hingga lebat dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Langkat, Binjai, Deli Serdang, Karo, Dairi, Pakpak Barat, Humbangan Sundutan, Kepulauan Nias, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Utara, Samosir, Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan, Padang Lawas, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Untuk dini hari, wilayah Sumatera Utara masih berpotensi hujan ringan di wilayah Langkat, Binjai, Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar antara 17 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 98%. Angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Titik panas atau hotspot di Provinsi Sumatera Utara terpantau tanggal 7 September 2023 tidak ada. Kami tetap menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada akan adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang di sebagian wilayah Kepulauan Nias, sebagian lereng timur, pegunungan, pantai barat, lereng barat Sumatera Utara, yang dapat berpotensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian perakiraan Sabtu 9 September 2023, selamat berakhir pekan. Pasar tradisional Sigalangan, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, salah satu pasar yang sangat ramai dikunjungi masyarakat guna membeli kebutuhan sehari-hari. Meski keberadaan pasar itu sangat penting, namun sarana yang tersedia masih belum maksimal. Pasar tradisional yang dibuka sekali seminggu bagi masyarakat untuk membeli sejumlah kebutuhan pokok ini memiliki perputaran uang yang sangat besar, mengingat masyarakat hanya dapat memanfaatkan keberadaan pasar ini sekali dalam seminggu. Meski sarana pasar rakyat ini belum terlalu Memang saya senang bisa aku jualan ke sini, aku jauh-jauh ke sini bisa aku jualan, cari makan untuk anakku. Memang bangga saya, bangga. Dibolehkan aku jualan ke sini udah berapa lama, 30 ke atas lah lamanya aku jualan ke sini. Harapanku untuk tahun-tahun berikutnya lebih meningkatlah pasar ini dibuat. Contohnya membuat lampu, dibuat air,
Karena itu penting sekali untuk sehari-hari kita, untuk sekali seminggu kita pakai. Sekretaris Dinas Perindak Koperasi dan UKM Tapanuli Selatan Hotmatua Rambe mengatakan keberadaan pasar tradisional secara keseluruhan di Kabupaten Tapanuli Selatan sudah berjalan sesuai dengan fungsinya. Dengan keberadaan pasar rakyat yang dibangun pemerintah dapat menyediakan kebutuhan sehari-hari bagi warga, sekaligus juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang secara tidak langsung juga sangat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tapanuli Selatan. Meski saat ini masih banyak yang harus dibenahi guna menjadikan pasar lebih representatif, pemerintah secara bertahap akan melakukan pembenahan ke arah yang lebih baik. Dari 23 pasar tradisional di Kabupaten Tapanuli Selatan, sampai saat ini berjalan sesuai dengan fungsinya. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan juga melakukan monitoring harga sehingga masyarakat dan pedagang nyaman dalam transaksi. Pasar rakyat sangat berdampak terhadap pendapatan masyarakat dan secara tidak langsung dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten. Pemirsa, jamur salah satu budidaya yang saat ini banyak dilakukan oleh kelompok masyarakat karena selain pembudidayaannya yang tidak rumit, hasilnya juga sangat digemari oleh masyarakat. Budidaya jamur di Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang dibudidayakan oleh kelompok perempuan yang mayoritas tidak memiliki aktivitas di luar rumah. Melalui budidaya jamur ini, kaum perempuan memiliki potensi untuk menambah income baik dari penjualan jamur maupun pengolahan produk turunannya. Kaum perempuan di Desa Beringin mengaku mendapatkan sejumlah pelatihan budidaya jamur dari para ahli sehingga hasil yang diharapkan sesuai dengan target yang dibuat. Meski pada tahap pemula, kaum perempuan Desa Beringin tidak memiliki rasa khawatir karena selain mendapatkan pelatihan dari ahli, aparat desa juga secara rutin melihat perkembangan budidaya jamur yang dikelola masyarakat desa, khususnya kaum perempuan. Ibu Giem yang merupakan salah seorang anggota kelompok budidaya jamur di Desa Beringin sangat terbantu dengan adanya program pemberdayaan perempuan melalui dana desa. Ia mengaku produksi jamur nantinya tidak hanya dijual dalam bentuk segar, namun lebih mengolah menjadi bahan makanan sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Rencananya ya mau dibuat jamur crispy, jamur goreng apa itu kan. Terus gitu ya dijual mentah gitu juga. Tapi kalau yang dijual goreng ini agak lumayan harganya gitu aja. Peyek, itulah peyek, keripik pisang, itu aja lah Pak. Ya kami yang mengadakan inilah Pak, mengadakan masalah ini untuk ibu-ibu, menambah keuangan ibu-ibu, ya buat kita apa inilah, buat jamur ini sama kalau bisa ya jamur mentah ya kita kirim juga gitu. Saat ini kaum perempuan Desa Beringin sudah memiliki berbagai keahlian karena adanya pelatihan yang dilakukan dari aparatur desa. Salah satu keahlian yang sudah dipraktekkan adalah pembuatan keripik jamur dan aneka peyek. Kaum perempuan yang tergabung dalam pengolahan aneka peyek ini mengaku sangat terbantu dari sisi ekonomi karena sudah mendapatkan penghasilan tambahan dari keuntungan penjualan yang dilakukan secara swadaya. Meski pemasaran aneka peyek seperti peyek kacang, teri, kacang hijau, dan peyek jamur masih di seputaran Deli Serdang, kedepannya kaum perempuan Desa Beringin yakin dapat menembus pasar di luar Kabupaten Deli Serdang.
batok dari Kota Tebing Tinggi, makanan legendaris yang sampai saat ini masih menjadi incaran banyak orang karena rasanya yang gurih dan lembek serta memiliki tekstur lembut sesuai dengan selera masyarakat Indonesia. Lemang batok adalah makanan khas dari Kota Tebing Tinggi yang terbuat dari ketan dan santan dan memiliki cita rasa gurih dan lembut ini memang sudah melegenda. Lemang batok yang menjadi produk keunggulan rumahan di Kota Tebing Tinggi ini semakin enak disantap dengan selai serikaya. Tidak dapat dipungkiri jika penjualan lemang batok menjadikan ekonomi kerakyatan di Kota Tebing Tinggi kian meningkat. Salah seorang pengusaha lemang batok, Rosmiati, mengaku resep lemang miliknya merupakan resep keluarga yang sudah ada sejak tahun 1970. Sampai saat ini, ia masih tetap menjaga kualitas dengan bahan baku ketan pilihan serta kelapa yang diambil dari wilayah pantai. Untuk menjadikan lemang menjadi gurih dan berlemak tidak terlepas dari proses pemanggangannya, di mana panas api harus cukup dan selalu dibolak-balik sehingga tingkat kematangannya merata. Rosmiati menjelaskan pada hari biasa ia memproduksi sebanyak 25 kg ketan setiap harinya. Untuk akhir pekan, 50 kg, sedangkan untuk hari besar keagamaan ia dapat memproduksi 100 hingga 200 kg ketan. Satu batang lemang batok dihargai mulai dari 30 hingga 50 ribu rupiah. Yang membedakan lemang batok miliknya dengan produk lemang lainnya adalah tidak perlu pemanasan ulang, karena ia memproduksi lemang 2-3 kali dalam satu hari, dan tekstur kelembutannya tetap terjaga. Saat ini, para pelanggan tidak hanya datang dari wilayah Sumatera Utara dan luar provinsi saja, bahkan juga terdapat pelanggan dari Malaysia dan Singapura serta Jepang. Untuk mempertahankan lemang batok, kami spesial mengambil kelapanya dari pinggir laut dan pulutnya spesial yang bagus, dan juga kami cara memasaknya bertahap dan tidak dipanas-panaskan agar kualitas lemang kami lebih baik. Karena lemang kami sudah dikenal dari tahun 70-an sampai sekarang. Yang membeli lemang kami pun dari luar negeri, misalnya dari Malaysia, dari Jepang, dan juga yang lebih banyak lagi dari luar kota. Salah seorang pembeli lemang batok, Irwan, mengaku sangat menyukai lemang batok yang ada di Tebing Tinggi karena memiliki rasa yang gurih dan lemak. Beli sering sih, tapi asal mau beli oleh-oleh ke keluarga pasti beli di sini. Rasanya mantap, rekomendasilah buat para lemang Tebing Tinggi. Saya rasa sih kalau terkenal sudah terkenal pasti kalau lemang Tebing Tinggi kan. Ya kalau hal yang terperbaiki itu mungkin tempatnya biar lebih rapi dilihat para wisatawan. Warga pendatang yang melintas di Kota Tebing Tinggi saat ini tidak perlu repot untuk membeli lemang karena terdapat sebuah kawasan penjualan kuliner lemang yang merupakan kuliner khas kota tersebut. Salah satu jenis ikan budidaya yang memiliki peluang untuk dikembangkan yaitu ikan mujair. Sebagai metode konvensional berpeluang memiliki keuntungan. Ikan mujair atau yang memiliki nama latin Oreochromis mozambicus adalah salah satu komoditas perairan tawar yang perkembangbiakannya relatif lebih cepat jika dibandingkan dengan jenis ikan air tawar lainnya. Peluang budidaya ikan mujair masih terbuka karena peminatnya di pasaran cukup tinggi. Ikan ini menjadi salah satu sumber protein yang terjangkau bagi masyarakat baik di kota maupun di desa. Biasanya ikan mujair ini diolah dengan cara digoreng, dibakar, dipepes, dan sebagainya. Selain itu, cara budidaya ikan mujair termasuk mudah karena memiliki sifat yang cepat beradaptasi dan mudah berkembang biak sehingga sangat cocok untuk dibudidayakan. Seperti halnya penduduk desa Siantar Utara, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba, mulai memanfaatkan lahan mereka untuk budidaya ikan mujair di kolam darat. Salah seorang pemilik kolam Huta Julu mengatakan cara budidaya ikan mujair tidak sulit untuk dilakukan oleh pemula. Biasanya kolam ikan mujair memanfaatkan lahan dengan luas sekitar 500 hingga 1000 meter bujur sangkar.
Dalam pembuatan pematang kolam hendaknya dibuat dengan kokoh dan kedap air dengan lebar sekitar 50 cm. Adapun kedalaman air kolam dibuat antara 70 hingga 150 cm untuk mencegah masuknya air luapan saat hujan turun, serta untuk parit yang mengelilingi kolam. Jika telah selesai, langkah selanjutnya yaitu mengeringkan kolam selama beberapa hari. Ya, saat ini masih perencanaan. Rencananya ini mau dibikin kolam jair. Nah, cuman kita untuk masa kedepannya belum kita tahu hasilnya karena masih tahap belum tahu hasilnya gimana. Ini masih percobaan itu sana karena luasnya belum pakai ukuran lah kan. Nah, ya memanfaatkan lahan. Nah, itulah intinya daripada kosong kan. Kalau yang kita pelajari dari Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini sore. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Anissa Redi. Selamat sore dan sampai jumpa.